Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Abdullah. Saya mahasiswa PPG guru tertentu di LPTK di Universitas Wisnuwardana Malang, nomor NIM 2404107002. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum mengawali pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk KM, silakan pimpin doanya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Siapa untuk hari ini yang tidak hadir? Siap, hadir semua. Alhamdulillah ya, kita hadir semua di kelas ini. Kita masih diberikan kesehatan ya, sehingga kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran di kelas ini, dan kita harus bersyukur bahwa kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ice breaking dulu ya. Ice breaking dengan menyanyikan lagu Naik-naik ke Puncak Gunung ya. Silakan kalian siap-siap. Siap, tangannya gini. 1, 2, 3. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja, banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja, banyak pohon cemara. Selanjutnya Bapak akan memutar sebuah video ya. Video ini untuk memotivasi belajar kalian maupun kehidupan kalian. Tolong kalian perhatikan dan cermati ya. Biarlah yang lalu berlalu, karena yang lebih indah sudah menunggu. Tanpa disadari, banyak orang sebenarnya hidup di masa lalu. Istilah zaman sekarang, gagal move on katanya. Kecewa, sedih, menderita. Sadarkah kamu, gak ada gunanya berlalu-lalu. Kamu gak mungkin bisa mengembalikan waktu, kamu gak mungkin bisa mengembalikan yang sudah hilang, kamu gak mungkin bisa mengubah masa lalu. Jadi apa gunanya memendam penyesalan? Apa gunanya memendam kesedihan? Apa gunanya terus-menerus menyalahkan diri? Kamu gak akan pernah bisa mendapatkan apa yang membuatmu bahagia kalau kamu terperangkap dengan masa lalu. Kalau kamu ngotot ingin mengubah sesuatu yang sebenarnya mustahil untuk bisa kamu ubah, itu namanya kebodohan. Bodoh, sangat bodoh. Kadang di hidup ini kita harus berani melepaskan untuk bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Kamu harus berani untuk melepaskan masa lalumu, berani untuk melepaskan segala kepahitan, segala duka, segala cerita. Bukan karena hal itu tidak penting, tapi karena masa depanmu, tapi karena hidupmu jauh lebih penting. Biarlah yang lalu berlalu, karena yang indah sudah menunggu. Mungkin kamu pernah bertanya-tanya, kenapa sih hidup itu nggak adil banget? Tuhan itu kok nggak adil? Kenapa ini harus terjadi? Kenapa harus saya? Why me? Why me? Memangnya cuma kamu aja yang harus
Itu bukan alasan untuk menyalahkan keadaan. Untuk apa? Gak ada gunanya. Hidup memang tidak selalu seperti yang kamu mau. Tapi bagaimana kamu melihat dan menjalaninya, itulah yang lebih penting. Semua hal sulit harus kamu lalui. Semua kekecewaan itu harus kamu rasakan. Semua tangis itu harus ada untuk menjadikan kamu lebih kuat, lebih siap, lebih tangguh. Jangan biarkan masa lalu menggerogoti. Jangan biarkan kesedihan kemarin merusak kebahagiaanmu. Dan terjadi memang sudah terjadi. Terima semua dengan lapang dada dan lihat ke depan. Oke. Dari video motivasi tersebut, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Silakan, Ais. Izin menjawab, Pak. Ya. Kesimpulannya, lupakan masa lalu dan lihat ke depan atau lihatlah masa depan. Itu, Pak. Oke, tepuk tangan. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Izin menjawab, Ya. masa lalu adalah sesuatu yang harus diselesaikan dan tidak perlu diubah lagi. Jadi kita tinggalkan dan memulai menatap masa depan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Selanjutnya, minggu kemarin ya, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bab 1 ya, dengan elemen Pancasila. Nah, siapa yang masih ingat tentang pelajaran yang kemarin, pertemuan kemarin? Silahkan. Yes. Pancasila sebagai ideologi negara. Berarti Pancasila dijadikan ideologi sebagai pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Selanjutnya, silakan sebutkan namanya. Perkenalkan, nama saya Rosita Anggiana. Sebelumnya izin menjawab, Pak. Pancasila menjadi dasar yang menuntut negara untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Yang dimaksud adalah berupa masyarakat yang adil dan makmur. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Rosita. Ya, itu pertemuan kemarin ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar masuk ke bab 2 ya. Bab 2 itu tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pada topik ini, tujuan pembelajaran kalian setelah kita belajar pada hari ini, kalian diharapkan dapat menguraikan periodisasi pelaksanaan demokrasi berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum memasuki ke pembelajaran, Bapak ingin melakukan pretest dulu ya. Pada pretest kali ini seperti biasa, kita akan menggunakan aplikasi Kahoot ya. Sekarang kalian silahkan HP-nya keluarkan dan scan barcode yang ada di layar. Silakan. Oke, sudah semua ya masuk? Kita mulai pretest hari ini. Siap ya? Oke, next. Pertanyaan kedua. Wah, sudah banyak benar ya, 11 orang.
Next. Oke, cuma 2 orang yang salah ya. Nah, itu pretest ya. Nah, ini kita lihat klasemennya. Yang masuk juara 1, juara 2 dan 3. Tepuk tangan. Untuk Dias, Farel sama Ais silahkan ke depan. Bapak ada dia sedikit. Silakan ke sini. Lumayan ada hadiah sedikit ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih Pak. Silahkan duduk kembali. Periodisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kalian coba perhatikan gambar yang ada di depan. Apa yang kalian pikirkan setelah melihat gambar tersebut? Silahkan, Rosita. Izin menjawab, Pak. Kau berdiri. Boleh berdiri. Ya. Silakan. Izin menjawab, Pak. Jadi mereka tuh lagi menyatakan pendapat. Oke, tepuk tangan. Ada lagi? Oke. Silakan berdiri. Perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nopal. Ya, silakan Opal. Izin menjawab Pak. Mereka lagi dinyatakan bermusyawarah. Ya. Oke, tepuk tangan buat Opal. Tadi Bapak nanya tentang gambar ini. Silahkan, ada yang ditanyakan. Kenapa harus ada demokrasi di sekolah? Oke, pertanyaan bagus. Kenapa harus ada demokrasi di sekolah? Karena kita sebagai warga negara, baik sebagai siswa maupun sebagai guru, itu mempunyai hak untuk mengemukakan pendapat atau berserikat dan berkumpul. Hal itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di dalam sekolah itu perlu adanya demokrasi. Contohnya ketika akan melakukan pemilihan ketua kelas. Ya. Di dalam memilih ketua kelas, kita bermusyawarah, ya, mengemukakan pendapatnya, mengemukakan idenya, dan hasilnya itu diambil secara musyawarah untuk mufakat, gitu. Ada pertanyaan lain? Silahkan. Izin bertanya Pak. Ya, boleh. Bagaimana contoh sikap demokratis di keluarga? Oke, pertanyaan bagus. Sikap demokratis di dalam keluarga itu contohnya seperti kalian misalkan ingin piknik ke sebuah tempat. Si ayah ingin piknik ke tempat A, si ibu ingin piknik ke tempat B, dan si anak ingin pergi ke tempat C. Nah, tentu itu punya pilihan masing-masing, namun mereka harus berangkat bersamaan. Nah, di dalam keluarga tersebut mereka bermusyawarah, ya, dengan melakukan voting. Tempat wisata mana yang paling banyak diminati oleh di keluarga tersebut, gitu ya. Dalam keputusannya nanti diambil oleh kesepakatan bersama juga, gitu, agar mencapai keputusan musyawarah untuk mufakat, begitu ya. Jadi dalam kehidupan bernegara kita memerlukan adanya sikap demokrasi, ya, karena itu sudah
diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini ya, perlu kalian ketahui bahwa kita sudah diberikan kebebasan berdemokrasi, sudah diatur di dalam pasal 28. Ya, pasal 28 yang menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian pasal berikutnya ada di pasal 28E yang isinya adalah setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Kemudian dasar utama demokrasi di Indonesia adalah mempunyai prinsip musyawarah untuk mufakat. Ya. Pertanyaan mendasarnya, apakah bangsa Indonesia sejak dahulu sudah melaksanakan demokrasi? Silakan. Sudah, karena pada saat permusyawaraan dasar negara di sidang DPU PKI dan sidang PPKI dilaksanakan secara musyawarah dan para tokoh negara seperti Soekarno dan Muhyamin bebas untuk menyatakan pendapat. Oke, tepuk tangan. Perkembangan demokrasi di Indonesia yang hingga kini masih diyakini sebagai pilihan terbaik bagi sistem politik dan ketatanegaraan nasional terus diwarnai sejumlah drama. Berbagai drama yang terus terjadi ini merefleksikan keniscayaan bahwa proses pencarian demokrasi dalam praktek politik dan kenegaraan kita masih terus berlangsung. Perkembangan kehidupan demokrasi di Indonesia terus dihadapkan dengan banyak tantangan. Berbagai kritik terhadap praktik-praktik yang dianggap sebagai penyimpangan demokrasi dalam beberapa tahun terakhir. Setelah Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret ini berisi keputusan pembubaran konstituante, pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan pembentukan MPRS dan DPRS. Setelah dekret Presiden pada 5 Juli 1959, praktek demokrasi dalam kehidupan. Ya, kayak itu video tentang demokrasi dari masa ke masa. Dari video tersebut, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Silakan. Izin memperkenalkan diri, Pak. Ya. Nama saya Dandi Nugroho. Ya, silakan. Izin menjawab, Pak. Kesimpulannya adalah pada setiap periode demokrasi tergantung mana selera pemimpin saat itu yang menjabat. Ya. Oke, tepuk tangan buat kami. Dalam LKPD kali ini tugasnya itu berkelompok ya, per kelompok. Bapak ingin satu kelompoknya 5 orang, berarti cuma 4 kelompok ya, 4 kelompok. Nah, sekarang kita bagi aja per kelompoknya ya. Yang sudah di minggu kemarin Bapak bagi ya, terus lembar bahan-bahannya sudah siap dibawa sekarang? Silahkan dikeluarkan. Duduknya silahkan per kelompok ya. Silahkan baca dulu petunjuknya. Ya, apabila ada yang ingin ditanyakan boleh ya. Boleh. Boleh dibantuin aja.
Ambil aja di tulis ya. Jam ke-9 dimulai. It's time to begin the ninth lesson. Pak, izin bertanya, ini untuk namanya jangan salah. Materinya sesuai kelompok aja. Nah, Ada 4 orang Pak. Tapi kelompok berapa? di pinggir aja gak apa-apa. Pak, terima kasih. Sudah beres semua ya? Kita presentasikan LKPD hasil kelompok dari masing-masing tiap kelompok ya. Kita mulai presentasi dari kelompok 1. Silahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya, yaitu materinya tentang membuat infografik indikator demokratis periode silahkan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, yang masa periode Undang-Undang Dasar 1945, 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Akuntabilitas pada periode ini belum dapat dilaksanakan pada pemimpin negara memiliki komitmen yang tinggi. Akan tetapi, ada kemungkinan untuk menjadi seorang diktator. Insinyur Soekarno dengan penuh keyakinan memasukkan asa mufakat atau demokrasi tentang dasar negara Indonesia. Pemenuhan hak dasar. Pada periode ini, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung resolusi kemerdekaan semua warga negara yang sudah dianggap dewasa memiliki hal politik yang sama. Itu mungkin presentasi dari kelompok 1. Apakah dari kelompok yang lain ada yang ditanyakan? Cukup dipahami dan dimengerti ya? Oke, kasih tepuk tangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan tentang fotografik indikator demokratis tentang Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Serikat. Tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Akuntabilitas pemegang jabatan dan politis umum yang tinggi cepat terjadi karena berfungsinya parlemen dan sejumlah media massa sebagai alat kontrol sosial. Pemenuhan hak dasar. Dalam periode ini, hak-hak mereka tidak dikurangi sama sekali. Hak untuk berserikat dan berkumpul dapat diwujudkan dengan jelas. Kebebasan pers juga dirasakan dengan baik, demikian juga kebebasan berpendapat. Itu sekilas tentang Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat dari kelompok 2. Ada yang ditanyakan? Barangkali ada yang ditanyakan? Cukup jelas dan dipahami ya?
Baik, silakan tutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke ya, itu hasil dari diskusi kalian ya. Mungkin terakhir kita akan menyimpulkan kesimpulan dari proses belajar hari ini ya. Siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa yang ingin menyimpulkan? Silakan Dias. Pada hakikatnya sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokrasi apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyatnya memilih persamaan di muka hukum, memiliki kesempatan untuk beradaptasi dalam pembuatan keputusan, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil. Oke, tepuk tangan. Mungkin itu ya untuk pembelajaran kali ini. Terakhir, Bapak akan melakukan asesmen sumatif ya. Silahkan kalian isi Google Form yang sudah di share di grup. Sudah diisi Google Formnya? Kalau sudah, Bapak ingin kalian mengisi umpan balik ya. Silahkan, linknya sudah Bapak dikirim ke grup ya. Silahkan diisi ya. Ya udah ya. Nanti hasilnya umpan balik ini Bapak akan screenshot ke grup kelas ya. Oke, tuh ada yang masuk tadi dari IC ya. Oke, kita tutup untuk pembelajaran kali ini. Sekalian untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1945 tentang perubahannya atau amandemennya. Itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.